Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Diavita, stamp saya A22120120151. Saya dari kelas D, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan tentang percobaan 1 yang tentang pengenalan alat dan K3. Oke, baik. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tujuan dari percobaan ini. Yang poin pertama yaitu mengidentifikasi beberapa macam alat dan bahan dalam menggunakannya dengan benar. Poin yang kedua yaitu mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Yang poin ketiga yaitu mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama yaitu gelas kimia. Gelas kimia di sini berfungsi sebagai wadah untuk mencampur dan memanaskan suatu larutan. Lanjut, poin yang kedua yaitu gelas ukur. Gelas ukur di sini berfungsi untuk mengukur volume segala benda, baik benda padat maupun benda cair pada berbagai ukuran volume. Lanjut, yang ketiga yaitu corong dan kertas saring. Corong dan kertas saring di sini digunakan untuk memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat lain atau bisa juga digunakan untuk penyaringan dengan terlebih dahulu melapisi bagian atasnya dengan kertas saring. Lanjut, yang keempat yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan fitrat pada saat titrasi dan fitrat pada saat penyaringan serta memanaskan suatu sampel. Berikutnya yaitu poin kelima yaitu labu ukur. Labu ukur di sini digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan larutan dengan tanda batas tertentu. Lanjut, poin yang keenam yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan dua larutan atau lebih dan untuk memanaskan suatu larutan. Lanjut, poin yang ketujuh yaitu rak tabung. Rak tabung di sini digunakan untuk menyimpan atau menata beberapa tabung reaksi. Poin kedelapan yaitu gelas arloji. Gelas arloji berfungsi untuk penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan. Lanjut, poin yang kesembilan yaitu plat tetes. Plat tetes di sini berfungsi sebagai pengisi keasaman larutan atau mereaksikan sebuah larutan. Lanjut, yang ke-10 yaitu batang pengaduk. Batang pengaduk di sini berfungsi untuk membantu di dekantasi larutan atau menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Lanjut, yang ke-11 yaitu termometer. Termometer berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur. Lanjut, yang ke-12 yaitu botol semprot. Botol semprot di sini berfungsi untuk menyimpan aqueous dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Lanjut, yang ke-13 yaitu karet penghisap. Karet penghisap di sini berfungsi untuk menghisap atau mengambil zat cair dengan menggunakan pipet ukur dan pipet volume. Lanjut, yang ke-14 yaitu buret. Buret di sini digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi seperti pada eksperimen titrasi. Yang selanjutnya yaitu pipet tetes. Pipet tetes di sini digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Baik, lanjut ke poin yang ketiga yaitu menjelaskan tentang apa itu K3. Arti K3 yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Adapun pengertian K3 di sini yaitu kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Adanya tujuan dari K3 tersebut yaitu untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Adapun fungsi dari K3 tersebut yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk melakukan identitasi dan penilaian akan adanya resiko dengan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja.
Yang selanjutnya yaitu untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di suatu lingkungan kerja. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan alat dan K3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.